Baik, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini terkait dengan usulan dari DPRD 3 nama penjabat pengganti Anies Baswedan. Saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos, kalau Anda melihat dari 3 nama dari DPRD ini nanti akan dilengkapi dengan 3 nama usulan dari Kemendagri untuk selanjutnya 6 nama itu akan diserahkan kepada Presiden dan Presiden mempunyai hak mutlak, hak prerogatif untuk menunjuk siapa yang akan menjadi penjabat sementara di DKI Jakarta. Dari amatan Anda, apa yang akan dilakukan oleh Presiden? Apakah akan serta-merta akan memilih dari 6 nama yang diusulkan DPRD dan juga Kemendagri, ataukah Presiden punya preferensi yang lain, Bang Yos? Saya gini ya, saya tidak mau mengarah pada seseorang ya. Mhm, Oleh karena itu saya bicaranya adalah kriteria kan. ya. Kriteria seperti apa yang sebenarnya tepat untuk memimpin Jakarta ini gitu. Dari 3 calon itu kan kalau saya sampaikan kriteria tadi kan harusnya sudah mengerucut 2 nama gitu. Mhm. Kalau bagi saya siapapun apakah Heru nanti akan menjadi gubernur gitu, saya kan berharap marulahnya tetap jadi sekda gitu. Mhm. Sehingga dua-duanya memang tahu Jakarta dan bisa saling mengisi kan begitu kan. Kelebihannya Heru tentu dia mempunyai hubungan yang sudah baik dengan atas gitu kan. Nah, dia tinggal menyempurnakan katakan tadi vertikal sudah nggak ada masalah untuk Heru kan. Tetapi yang horizontal tadi itu menjadi bagian penting. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini tahun politik dan gejala-gejala untuk dari hangat terus menjadi panas, mungkin juga membara itu bisa saja terjadi dan kita tidak boleh kecolongan Ya, gitu. Oleh Bang karena Yos itu kan harus juga sudah punya siap. keahlian sebagai seorang intelijen yang mumpuni pengalaman ya, Bang Yos. Apakah Bang Yos melihat kondisi saat ini mirip-mirip indikasinya dengan kondisi 97-98 di mana Bang Yos masih menjadi Gubernur DKI Jakarta? Iya, bisa saja seperti itu. Kalau Mhm. seorang intelijen ASN itu kan mengantisipasi mesti yang terburuk yang saya antisipasi. Bukan yang baik, yang enak-enak, itu nggak ada masalah kita pikir. Yang terburuk harus sudah kita siapkan. Bisa terjadi, bukan karena pemerintahan ini buruk, bukan ya. Tapi memang karena ada situasi global yang kurang menguntungkan. Ya, satu, adanya pandemi. Pandemi kan bawa dampak kan ke semua kehidupan berbangsa negara ini kan bukan soal ekonomi saja, bisa menyangkut masalah keamanan, ya. Lalu ada dampak juga perang Rusia dan Ukraina, itu semuanya kan tidak menguntungkan negara termasuk Indonesia, gitu kan. Nah, pas masuk tahun politik lagi kan, orang semua bersaing, kebetulan tidak ada incumbent lagi, pasti itu persaingan akan keras sekali di Mhm. antara para calon tuh, baik di dalam rangka pemilu legislatif, apalagi pemilihan presiden. Jadi Gubernur DKI ini benar-benar harus waspada, jangan sampai kejebolan. Nah, berikutnya juga dia juga harus mempelajari apa yang dibuat Anies ini, terutama adalah proyek-proyek yang harus dilanjutkan, gitu kan. Jadi jangan ada pemikiran ya di penjabat hanya 2 tahun saja pengen meninggalkan sesuatu, mau pengen membangun sesuatu yang nanti bisa dikenang ya pada saat saya menjabat gubernur. Jangan ada pikiran yang kayak begitu. Pembangunan yang lama saja dipelajari betul, diteruskan yang baik kan gitu kan. Kalau perlu ya pada saat kita nggak paham tentang rencana-rencana itu, panggil saja, undang aja Anies penjabat yang terakhir kan. Tanyain ini proyek ini apa gitu, kita diskusikan. Artinya Jadi masa transisi atau fase transisi juga menjadi kunci penting untuk bisa menjalankan tugas dengan baik oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta ini, Bang Yos ya? iya ya tentu kan, Mhm. tentu. Jadi pembangunan dimanapun, tingkat manapun nggak bisa satu periode jabatan bupati, wali kota, gubernur atau presiden, nggak bisa. Harus berkelanjutan, berkesinambungan gitu kan. Jadi kalau ada penjabat, saya paling nggak demen ya kalau ada penjabat punya ambisi yang aneh-aneh, itu pengen ini, pengen itu, tanpa memperdulikan dengan pendahulu yang telah dikerjakan. Jadi rusak ya, anggaran juga tidak tepat sasaran, jadi mubazir gitu. Nggak boleh ada ambisi-ambisi seperti itu, Oke, gitu. PR terbesar yang ditinggalkan Anies dari kacamata Bang Yos apa saja? Apakah masih soal kemacetan, banjir seperti yang selama ini dikeluhkan oleh banyak masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Bang Yos? Nah, ya masalah klasik kan pasti saja banjir, macet Mhm. ya, kependudukan itu udah pasti ya. Tetapi kalau kita ngomong banjir, saya klaim ya siapapun gubernurnya nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah banjir. Kecuali
ya ada penyelesaian di hulu. Di hulu itu maksud saya di daerah selatan itu Bogor, selama apa namanya Banten segala macam itu. Ya, karena Air sudah kan ada wacana dari dulu akan ada pembelian lahan oleh Pemda DKI Jakarta di daerah Puncak kalau saya tidak salah untuk membangun sebuah bendungan ya. raksasa untuk membendung air sehingga tidak turun ke ibu kota seperti tapi hingga saat ini rasanya belum bisa terrealisasi Bang Yos ya. Dan apa namanya ya blueprint tentang penanggulangan banjir lalu lintas itu sudah saya bikin semua. Di antaranya banjir itu di hulu harus dibikin waduk-waduk raksasa untuk membelokkan 13 sungai ini sebelum masuk Jakarta itu belok dulu ke situ. Itulah penampungan air pada saat musim penghujan dan itu menjadi tabungan air untuk bahan baku air minum pada saat musim kemarau. Juga bisa untuk rekreasi, untuk irigasi, gunanya banyak. Tetapi masalahnya hal itu nggak mungkin bisa dijangkau oleh Gubernur DKI karena itu melalui 3 provinsi kan, Jawa Barat, Banten sama DKI itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan sampai sekarang dari 3 atau 4 yang saya proyeksikan dulu belum satu pun dibantu. Ya pada saat debit hujan itu tinggi, ya tenggelam aja Jakarta. Meski di hilir ini banyak dilakukan langkah normalisasi sungai, gorong-gorong, ya resapan air dibikin. Tetap saja pada saat musim hujan dan debit hujannya tinggi, ya tenggelam lagi gitu. Oke. Nah kalau lalu lintas, saya memang lihat saya senang karena sudah diintegrasikan ya antara MRT, nantinya ada LRT, ya, ada busway, ada waterway. Ini sebenarnya kita rencanakan dengan terintegrasi. Dan secara miniatur itu sudah saya bikin di Monas tuh di bawahnya itu kan. Jadi jalur busway kemana aja MRT gitu lah. Ini saya lihat Anies melakukan langkah-langkah mengintegrasikan itu gitu. Dan saya senang karena gubernur-gubernur pengganti saya melanjutkan program itu aja menggunakan MRT, LRT sudah dibangun walaupun sampai sekarang nggak pernah aku ngeliat kereta LRT lewat itu ya. Ya terus busway juga sebenarnya busway itu kan 15 koridor. Ya. Ya saya menyelesaikan 10 koridor. Terus Foke nambah 2 koridor, Pak Jokowi Ahok 2 koridor. Jadi masih ada sisa sebenarnya itu diselesaikan aja sampai tuntas. Karena Baik. ternyata busway walaupun awalnya aku di demo, ditolak-tolak dan dihajar habis itu nyatanya sekarang jadi primadona transportasi masyarakat busway itu. Baik, Bang Effendi, kalau kita melihat begitu peliknya masalah di ibu kota yang akan dihadapi oleh pejabat pengganti Anies Baswedan, seberapa optimis Anda dan juga Partai Perindo wajah ibu kota akan jauh lebih baik di tangan pejabat sementara pengganti Anies Baswedan? Saya pikir ini bukan masalah seberapa jauh di tangan pejabat baru nanti Jakarta akan berubah. Masa 2 tahun ini pejabat tadi harus sadar diri karena dia memang hanya bertugas sebagai pejabat gubernur untuk menuntaskan sisa masa waktu sampai 2024. Pesan kami sebenarnya adalah gubernur ini jalankan saja program-program yang sudah ada, menjembatani hubungan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian jangan berpolitik, itu aja gitu. Jangan menjadi pemain di dalam agenda 2024 yang menguntungkan entitas politik tertentu. Saya pikir selama itu dijalankan, mudah-mudahan pejabat gubernur DKI yang akan menjalankan 2 tahun masa tugas ini bisa membuat setidaknya Jakarta lebih baik lah. Artinya tugas dia adalah menyelesaikan program-program yang belum diselesaikan. Bukan kemudian membuat program baru yang itu tidak mungkin diselesaikan dalam masa 2 tahun. Jadi apa yang belum dirapikan oleh Pak Anies, silakan dirapikan oleh beliau. Kalau ada program-program yang kira-kira memang kurang baik atau menyedot anggaran yang tidak efisien dan lain-lain, mungkin beliau bisa hentikan juga. Tapi yang paling penting saya garis bawahi tadi, jangan 2 tahun ini digunakan posisi itu hanya untuk menguntungkan entitas-entitas politik tertentu yang notabene mungkin menekan pejabat gubernur ini untuk duduk di DKI ini yang dengan menjadi pemain di dalam agenda politik 2 tahun ke depan. Baik, terima kasih Bang Effendi Syahputra, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, dan juga Bang Sutioso, Gubernur DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam. Dan pemirsa, saya sudah MNC News Prime pada malam hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah tempat di tanah air melalui MNC Peduli. Dan pesan kami tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi dan sampai jumpa.